Assalamualaikum YouTube, kembali lagi bersama saya Nuk. Jadi kali ini saya akan unboxing Underbone VND Racing untuk Yamaha Jupiter MX King. Sesuai judul ya. Jadi ini ada versi kedua dari versi ke-1. Ya begitulah, langsung aja kita cek dusnya. Nah ini adalah Underbone dari VND Racing. Oke, dusnya seperti ini. Terus ini ada tipenya AK111 Race V2 MX King warna merah satu set. Oke, kita mau kepoin dusnya apa aja. Ada detail lain. Ini ada detail pijakan kaki diimport oleh PT VND Motorindo Mandiri Jakarta Indonesia, buatan Cina. Oke, mantap sih. Banyak kan Underbone itu udah sekarang buatan lokal ya guys. CNC semua tuh kayak misal merek lain yang kalian tahu lah di marketplace itu banyak kan versi lokal sekarang udah bisa bikin CNC semua. Lah ini benar-benar buatan Cina ya, harusnya lebih bagus ya, karena dari Cina kan sekarang teknologinya lebih mantep kan, ya kan. Ini seperti VND shock breaker saya sebelumnya, video saya sebelumnya bisa kalian simak di deskripsi atau kolom komentar, ada link shock breaker dari VND itu juga buatan Cina dan ngepas warna merah juga. Gitu aja guys, langsung aja kita buka. Nah ini dia Underbone dari VND Racing versi race ya, tipe race. Jadi ini untuk benar untuk balap, dan versi kedua dan versi ke-1-nya itu ada, dia hampir sama seperti ini modelnya, maksudnya model tipe bracketnya ya. Kalau tipe V1 tuh kayak gini, nah kayak gitu guys. Jadi itu tipe 1 kayak gitu ya, bracketnya itu masangnya di as arm langsung ke baut step belakang yang bagian depan, itu aja ya. Kalau yang tipe-tipe lain banyak kan yang bracketnya udah tebel banget, itu kan dia pasangnya di kedua baut step belakang ya. Nah kalau ini di depan aja guys. Mungkin sesuai perhitungan simulasinya itu udah sesuai, udah kuat, cukup kuat gitu ya. Langsung aja kita cek detail dari Underbone VND Racing ini ya. Pertama kita dapat bracketnya. Oke, kita dapat bracketnya. Suaranya aja nyaring banget, dan ini tebal banget ya. Oke, tebal banget nih. Aku belum mengukur sih berapa milimeternya. Dapat bracket 2. Oke, kanan kiri ya. Kita masukin lagi dulu. Lalu kita dapat ini bracket pijakan kakinya, tebal juga, mantep. Logonya itu warna putih, karena VND biasanya logonya warna apa ya, hitam atau merah ya, tapi ini di sini logonya putih. Ini yang terbaru katanya, warna terbaru logonya udah putih. Ini yang untuk sebelah kiri, ini untuk ya sebelah kiri ya. Jadi itu berarti untuk persneling gigi, untuk penggantian gigi. Ini yang sebelah kanan, ini untuk tempat master rem belakang ya. Finishingnya sih mantap sih, kan bisa lihat juga kan finishingnya itu VND mang GPL ya, GPS, gak pernah salah itu ya. Gitu guys. Jadi langsung kita cek cungkilannya. Ini untuk sepertinya untuk sebelah kiri ya, untuk penggantian gigi. Tebal banget juga sih, cuma cungkilan itu tebal banget. Di foto itu nggak jelas ya guys, kayak nggak tebel, nggak tipis gitu loh, tapi pas datang ini tuh bener-bener tebel banget sih. Takutnya kan pengennya tuh yang V1, karena V1 tuh ininya lebih lebar guys. Ini kayaknya lebih kayak tipis, ternyata ini hanya cuttingannya aja ya, cuttingannya aja kan kelihatan kayak tipis gitu, tapi ternyata ini tebel banget ya. Dari sinilah ini tebel banget loh. Jadi ya untuk meminimalisir kalau misal crash itu masih aman lah ya gitu. Makanya itulah video aja lah, karena ada warna merah, karena V1 itu hanya warna apa ya, seperti warna ini loh guys, silver apa gitu loh, enggak yang chrome gitu, enggak gitu. Terus kita dapat kupingan telinganya gini. Nah ini untuk sebelah kiri ya, ini sebelah kanan. Sebelah kanan itu untuk, oh enggak, sebelah kiri. Ini untuk sebelah kiri. Sebelah kiri untuk penggantian gigi. Jadi yang sebelah kanan kan udah ada ya. Nah ini sebelah kiri itu kita bisa kasih pemanis ini seperti
wingsnya ya, sayapnya ya, bisa dikasih sayap di sini kayaknya, kayak begini sayapnya gitu. Mantap sih deh. Kalau V1 nggak ada sayapnya guys, semuanya sebelah sebelah kanan aja untuk asrem ya. Lalu ini bagian persneling giginya yang di motor ya, tebel banget loh, cuma bagian tempat apa, bagian persneling giginya itu tebel banget. Kalau underbone lain tuh ya plat besi biasa gitu ya, ini juga CNC juga banyak. Mantap banget guys, dengan harga paling murah ya. Kalau ada yang jual tuh di Shopee 900.000-an ya, 900 ke atas lah ya. Kalau standarnya 1 juta, 1.100.000, 1.200.000 gitu aja, itu paling standar banget harganya, itu segitu pasaran. Jadi worth it banget daripada kalian beli underbone merek lain. Ini sesuai opini saya, pemilihan underbone yang saya udah perhitungkan, bagian cungkilan kakinya, bagian rem, dan bagian penggantian gigi panjangnya sama. Oke, panjangnya sama juga. Lalu ini bagian pijakan kakinya ya, atau jalu underbone nya. Jalunya itu oke sih, ringan dia, ringan dan pendek, nggak terlalu panjang. Ini yang tak cari ya. Kalau kepanjangan itu untuk saat latihan balap itu terlalu, kakinya nggak luas geraknya ya, tapaknya itu nggak bisa sampai ujung gini loh. Kalau panjang tuh kadang kita masih apa, di sini tuh kayak masih kurang gitu, harusnya sampai ujung. Nah kalau pendek ini lebih gampang, kita akselerasinya saat menikung itu lebih cepet, satset lah gitulah ya biasanya. Nah kalau yang V1 itu ininya lebih panjang, nah itu makanya saya beli yang V2 meskipun ininya enggak ada potongannya. Kalau V1 itu kan dia ininya full, ini full, ini ketutup semua ini, dan lubangnya lebih banyak, jadi jangkauan settingan posisi kakinya tuh lebih fleksibel yang V1 sebenarnya. Kalau ini cuma ada berapa, 5 aja, cuma ada 5. Kalau yang V1 ada banyak sih, itu yang udah tak kasih lihat fotonya itu kayak gitu. Tapi ternyata ini tebal juga, meskipun ini potongan tapi tebal. Dan ini buatan Cina loh guys. Ya Mexpo yang desain mungkin Indonesia ya, mungkin ya, saya nggak tahu pasti yang desain pihak VND, tapi mungkin ada pihak VND Cina pasti ada kan, karena buatan Cina. Mungkin R&D simulasinya, desainnya itu udah sesuai perhitungan yang mantep, apalagi Cina kan. Jadi ya alhamdulillah ya VND membuatnya di Cina, jadi finishingnya udah kelihatan memang made in China. Made in China itu kan bisa HP Android yang paling murah, atau bisa iPhone, HP yang paling mahal Apple pun buatnya di Cina juga ya. Jadi tergantung Cina tuh, tergantung ya bahan bakunya bisa bagus gitu guys, tergantung ya. Sini bos-bosannya juga dari CNC juga, warna merah full red, pokoknya semua merah, dapat stiker VND, dan juga pelintiran baut-bautnya gini ya. Ini baut-baut semuanya lah ya. Ada tempat yang buat balik rem belakangnya, ada ini buat persneling gigi. Oh ya ini juga nih. Nah ini buat cutikan giginya, modelnya kayak gini ya biasanya tuh. Ini ada selongsong, oh selongsongnya ini bener, selongsongnya ini di dalam. Nah ini ya gitu guys. Dan yang minusnya adalah kalau kalian beli underbone ini atau underbone apapun itu, semahal apapun itu ya, biasanya nggak dapat ini ya, nih as armnya nggak dapat, kalian beli sendiri terpisah gitu. Ini beli terpisah, nanti link semua produknya saya cantumin di kolom komentar atau link di deskripsi video ini di bawah. Beli as armnya ini yang paling cocok ya, karena kenapa maksudnya kenapa bisa bilang paling cocok ya, karena ini bautnya kunci bukan 19 ya, pakai kunci 19 yang gede gitu. Ini kunci 17 guys, meskipun diameternya sama, ini jadi kembangannya lebih lebar, tapi dia bisa pas masuk sini. Nah pas masuk, karena dia modelnya kan cowakan gini ya bagian as armnya ya, jadi pas masuk sini tuh set, kita masih bisa ngencengin atau mengencangkan baut yang di as arm ini ya. Jadi kunci shock kita tuh
masih bisa masuk di sini, dalam sini, celah-celah sini gitu. Nah kalau pakai as arm saya yang lama itu sebelumnya kuncinya 19, jadi pas masuk sini ya mepet banget, jadi bisa alamat ya, bikin luka ini ya, CNC merahnya tuh bisa luka-luka gitu kan, eman-eman ya. Jadi pastikan beli as armnya yang minta sellernya yang ring 17. Tapi kalau yang link deskripsi yang saya cantumin itu sesuai yang saya spill ini ya, kan bisa beli di situ langsung. Harganya pun juga termasuk paling ekonomis gitu ya. Biasanya saya langganan bukan langganan, tapi pernah saya sebelumnya beli di yang banyak orang beli di situ, tapi pakainya ring 19. Mungkin bisa request minta, mas bautnya minta yang kunci 17, mungkin bisa ya, saya nggak tahu. Coba aja kalian kalau misal suka beli di situ ya nggak apa-apa. Tapi ya intinya sama aja, as armnya yang ukuran 31 cm, karena kalau as armnya Yamaha Making itu dia masih terlalu pendek, cuma masuk bos kanan kirinya aja udah habis, nggak bisa ada alur untuk bautnya. Jadi kalian harus beli yang panjang, minimal 31 cm itu ya udah oke lah. Mungkin ada sisa-sisa sedikit alur, nanti kita pasang aja langsung. Jadi ini video unboxing, kan mungkin nggak sabar, saya pun nggak sabar juga, meskipun ini ya upload videonya udah kepasang juga insya Allah. Jadi ya kalian langsung simak aja video setelah ini udah kepasangnya, atau mungkin video pemasangan, nggak tahu, atau reviewnya. Jadi ini video unboxing dan penjelasan seberapa mantapnya finishingnya Underbone VND ya. Jadi gitu, mungkin gitu aja guys. Jadi saya untuk sampai jumpa di video pemasangan dan reviewnya insya Allah ya. Yuk.